mau bilang kesehatan ibu dan anak, katong seng ada dokter spesialis anak toh. Jadi ya ibu lahir normal tapi anak juga kan harus dong punya proses pada saat lahir ada faktor apa kan harus ada tenaga spesialis anak untuk pemantauan pertumbuhan lah itu juga yang jadi katong punya biar generasi katong di MD ini juga kan semakin baik dengan adanya fasilitas tenaga-tenaga ahli lain. Selamat siang sahabat podcast Eliora yang berkati Tuhan. Kembali lagi dengan Deta John Rupalu di dalam podcast Eliora. Di saat ini katong akan disuguhkan dengan sebuah pembicaraan yang begitu hangat di suasana siang menjelang sore. Ini langsung lokasi podcast berada pada Kiaku Fix di Kiaku. Kali ini redaksi telah mempersiapkan narasumber yang sudah tidak asing lagi di Kota Tiakur, seorang dokter spesialis yang mana punya talenta untuk melayani masyarakat MBD yang ada di MBD. Untuk itu tidak membawa waktu, katong langsung perkenalan singkat dengan dokter. Nanti selanjutnya nama lengkap dan detail dan selanjutnya akan bisa pada. Silakan dokter memperkenalkan diri buat teman-teman podcast Eliora yang ada di. Terima kasih Kakak John dan tim podcast Eliora yang sudah menyempatkan waktu dan mengajak beta untuk berdiskusi ringan mengenai kesehatan ibu dan anak, khususnya untuk kesehatan ibu anak di Katong Kabupaten Maluku Barat Daya. Beta sendiri Dr. Pierre Emmanuel Yoltu, spesialis obstetri dan ginekologi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur. Ini beta salah satu anak daerah yang sedang mengabdi di Katong punya Kabupaten Kersinta ini. Jadi mungkin dengan diskusi ini Bob John bisa juga sama-sama Katong bercerita mengenai kesehatan ibu dan anak ini. Ya, sahabat podcast Eliora, di saat ini kita akan mulai dengan menu yang ngebut. Dokter, kan ada banyak dokter spesialis, ada banyak juga dokter umum. Apa yang melatar belakang dokter untuk mengambil spesialis kandungan? Kan ada spesialis anak, spesialis mata, dan ya, dalam ya sebaiknya. Apa kira-kira yang memotivasi dokter untuk mengambil spesialis kandungan? Apa pernah punya pengalaman kah? Ataukah pernah punya motivasi dari orang yang pernah jadi dokter kandungan sehingga dokter setelah menjadi dokter umum dan mengambil spesialis dokter kandungan? Kira-kira baik. Kakak John ini ambil sekolah dokter sendiri. Awalnya memang belum terpikirkan untuk ambil spesialis kandungan ini. Cuma dengan pengalaman sebagai dokter umum, kebetulan juga beta sempat PTT dari program kementerian di Pulau Letoy. Kemudian dan pengalaman selama koas kalau di setelah sarjana kedokteran itu banyak menangani pasien ibu hamil dan anak. Kebetulan juga orang tua seorang dokter anak. Tapi selain itu memang pada saat katong menangani ibu hamil itu suatu rasa yang lebih bagaimana gitu kalau kita bisa menjaga dia ibu selama hamil sampai proses melahirkan, kemudian betapa keluarga itu merasa syukur gitu kalau dua-dua bisa terselamatkan ibu dan bayi. Jadi itu memang penghargaan sedikit berbeda maksudnya yang beta rasa ya. Mungkin kalau dibandingkan dokter spesialis lain terus sedikit yang bikin beta tergugah untuk mengambil dokter kandungan itu karena betapa syukurnya mereka kalau punya kehamilan itu terjaga sampai melahirkan dan bayi bisa pulang ke rumah berkumpul dengan punya keluarga begitu. Jadi itu ya motivasi tersendiri bagi beta tuh. Selain itu ya memang katong
apalagi di daerah-daerah ini banyak belum pelayanan kebidanan itu belum ke fasilitas kesehatan. Jadi banyak masih ke usah dikatakan daerah-daerah yang pinggir-pinggir mungkin provinsi kok. Itu saja mereka masih ke bukan fasilitas kesehatan. Jadi itu yang harus beta juga sebagai ini biar kita turun ke kecamatan atau daerah bahwa mereka harus kontrol ke fasilitas kesehatan gitu. Jadi memang itu yang melatar belakangi dokter untuk mengambil spesialis itu, dan memang ada sesuatu di dalam suasana waktu koas itu membuat sehingga dokter merasa bahwa ternyata jadi dokter spesialis kandungan ada sesuatu yang chemistry-nya lebih dapat dibandingkan profesi lain, walaupun memang profesi lain itu membantu, tapi ada sesuatu yang tadi dokter sampaikan, ada keselamatan ibu dan anak. Berarti dari keselamatan ibu dan anak ini katong kembali lagi dokter, bagaimana mempersiapkan rumah tangga baru itu, mempersiapkan nutrisi, vitamin, mempersiapkan pola hidup sehat yang baik terhadap ibu hamil. Karena kalau katong mau bilang mendapatkan generasi emas itu berarti dipersiapkan sejak dini, yaitu berarti semenjak di kandungan ibu. Kan kalau katong melihat secara umum saja, kan kebanyakan itu orang tadi yang dokter bilang menggunakan fasilitas kesehatan yang baik. Karena mungkin yang pertama pernikahan dini, mungkin karena mungkin malu ke fasilitas kesehatan nanti orang bicara-bicara atau lain sebagainya. Yang kedua adalah orang juga belum terlalu sadar bagaimana proses awal tahapan instrumen itu yang paling penting ketika nanti sampai di tahap persalinan. Menurut dokter, akumulasi instrumen tadi itu apakah di MBD khususnya pasien yang dokter tangani, apakah presentasinya kira-kira bagaimana? Apakah sudah melengkapi instrumen-instrumen itu atau belum, sehingga ketika pas bersalin anak juga sehat, ibunya juga sehat karena instrumen tadi sudah terpenuhi. Baik, untuk itu kita ikut juga dari program pemerintah pusat bahwa untuk mencapai suatu generasi yang baik, bahwa dari kita memberikan pengetahuan pada wanita-wanita usia dini bahwa sebelum menikah pun mereka juga harus sudah berencana bahwa mereka punya proses nanti berencana ingin mempunyai keturunan itu seperti apa, bahwa mereka betul-betul siap, sehat, udah mulai mengkonsumsi vitamin sampai dengan pada saat waktu mereka menikah untuk memfokuskan punya generasi berikutnya. Karena memang itu juga belum semua kita punya daerah memberi pengetahuan tentang itu. Jadi memang contoh katong dari gereja juga pun harus memberi pengetahuan bahwa pada saat konseling pranikah itu pun sudah memang benar ya. Mereka waktu konseling itu mereka apakah mau langsung mempunyai anak atau mau masih menunda. Kemudian dari sekolah, karena memang rata-rata juga di sini ada sudah mulai usia 16 pun sudah hamil. Jadi pengetahuan untuk mungkin kita dengan dinas pendidikan terkait kita untuk mensupport bahwa pengetahuan tentang kesehatan seksual, pengetahuan seksual bahwa risiko dengan usia sudah wanita usia di atas 16 tahun itu sudah kemungkinan hamil bisa jadi Siasi harus dokter ya sejur. Itu yang memang yang sering datang ke rumah sakit itu ada usia 16 tahun sudah, padahal mereka masih bersekolah. Cuman ya itu karena mungkin kurang diberikan pengetahuan di sekolah, dan kayak contoh ketemu di gereja harus konseling pranikah itu memberikan ke bawah. Selain itu kalau memang berencana bahwa memang status kehamilan, status sosial ekonominya juga sudah terjamin untuk mempunyai seorang keturunan, biar semua itu terjamin betul memang disiapkan sudah. Oke dokter, dari apa yang dokter sampaikan ada pengalaman di balik itu, apalagi tapong ada di daerah Maluku, daerah Kepulauan, banyak orang yang punya pengetahuan atau informasi terkait dengan tadi persiapan terkait dengan sebelum menikah, atau nikah,
mempersiapkan itu direncanakan. Tadi kita sempat bilang bahwa memang ada ya terletip kecelakaan, itu kan memang semua mempersiapkan itu. Ya dokter, dari sisi itu dokter, dari sisi penanganan tenaga kesehatan. Kan di pulau itu dokter, di kampung-kampung desa itu kan masih menggunakan jasa di upung di program kayak di biang dia nama biang. Tapi memang karena mungkin sudah terdoktrin dokter atau memang sudah jadi budaya, kan kebanyakan kalau kita punya pengalaman kakak punya anak, kakak punya istri pernah ada di biang itu selama itu. Tapi kan dari sisi penanganan kan memang steril dokter dari sisi. Tapi memang karena itu memang itu sudah menjadi budaya sih. Apakah dari sisi kesehatan dokter, kalau ketika tenaga biang sudah menangani tetap kan selamat, tapi apakah ada kayak efek samping ketika mungkin waktu potong pizza langsung dicuci dengan baik, apakah sudah dijahit, kan itu kan lagi berpengaruh terhadap perkembangan. Dari situ menurut dokter kira-kira dari tingkat keselamatan iya, tapi bagaimana mempersiapkan generasi itu, apakah dia tepat sudah? Untuk biang itu memang karena sebelumnya ketong satu juga kendala tenaga medis ya. Tenaga medis memang di rata-rata ketong punya kecamatan juga ya belum terpenuhi. Memang fasilitas sudah dibangun dengan baik. Ya memang ada beberapa yang belum, tapi kurangnya tenaga medis yang untuk menjaring ibu-ibu hamil ini. Kemudian untuk biang sendiri memang pengalaman kita orang-orang tua dari dulu juga pun nenek-nenek kita pun dong bisa menolong diri sendiri, tapi untuk menjaga kesterilan karena kita belum tahu dia hari ini yang sehat, tapi infeksinya itu kan berlanjut sampai dengan usia di atas 6 tahun kan berdasarkan pengalaman bukan skill. Iya, hanya pengalaman. Jadi memang katong betul juga kalau ketemu ibu biang pun ikut dong tuh punya pengalaman sudah bagus, cuman untuk menjaga pada saat pertolongan itu katong harus terus steril, jadi ibu pun tidak kena infeksi apalagi bayi yang lahir. Jadi ibu biang itu pun katong rangkul untuk mungkin mereka lebih dipercaya oleh pasien, tapi dong biang mulai mengarahkan. Jadi ibu dia boleh tetap gerak, tapi untuk pertolongan kan sudah ada aturan juga semua proses persalinan itu harus di fasilitas kesehatan. Iya tetap. Ya tadi kenapa Bella sempat tunggu mengenai tenaga tradisional ya tenaga itu karena memang dari dulu semenjak itu kan tadi karena ketong kekurangan tenaga kesehatan, maka biang tadi para biang itu yang muntah orang bilang si hero lah daerah kampung dari bisa. Untuk menjawab tadi itu kekhawatiran terhadap penanganan steril dan sebagainya, kalau saya salah kan di setiap desa kampung itu kan sudah ada posyandu. Yang menjadi masalah adalah posyandu sudah ada, fasilitasnya sudah ada, obat-obatan dan sebagainya sudah ada, tapi itu bosnya kesadaran masyarakat untuk mungkin ada yang karena kesibukan di kebun atau sebenarnya ada juga kayak sebenarnya meski istilahnya jadi beda kan karena pengalaman anak yang pertama kedua mungkin terlalu sedu posyandu dong tetap lain tapi dan ternyata dari sisi lain lagi ketika sudah tumbuh kembang dan pasti ada sesuatu yang hal di sedikit dengan betul nak siapa yang tetenya seri besar sakit ada apa di parlamen ini semua ya tadi sendiri pengaruh jadi apa menurut dokter penanganan pertama di posyandu itu pengaruh punya yang pertama mungkin sudah tepat, cuman kesadaran mindset para orang kuat kampung bahkan juga di kota juga begini demikian area tanah simsen dan lalu yos juga menurut dokter bagaimana kamu ada kesini saya rumah yang bisa ketemu menyadarkan para orang tua bisa di awal dia supaya ketemu cek talenta. Jadi selain memang ketemu punya letak geografis jadi kadang ada vaskes tapi pergabungan jauh. Kemudian memang
konko. Jadi satu-satunya cara itu kalau ketemu di daerah MBD ini mungkin dengan adanya gereja, mungkin diarahkan bahwa pasien hamil itu harus rutin bawa jemaat ini bawa ke pusat kelayakan. Jadi kayak posyandu, selain memang ada penggerak posyandu untuk screening ibu hamil. Kadang kan karena jauh letak dari desa ke pusat kesehatan itu juga kurang. Jadi karena jauh, terus selain itu memang mereka rasa oh ini hamil pertama saya ada masalah. Ya hamil berikutnya itu pengalaman. Nah, oke lah, kayaknya saya ada masalah. Tapi ya dengan maksudnya bukan beta adanya di sini, maksudnya beta mau mengatakan bahwa hamil itu dari sudah mulai terlambat haid dan dari periksa dengan alat sederhana BPTS itu positif, harus mulai kontrol di fasilitas kesehatan karena sistem rujukan sudah bagus. Atau bisa melakukan pemeriksaan screening awal biar masyarakat itu kesehatan ibu anak itu, ibu hamil itu bisa ketong pantau. Memang kesadarannya sudah sangat bagus menurut beta kalau karena dari kecamatan tuh yang naik dolar pun mereka mau datang ke Tiakur. Tapi ya itu memang lebih digaungkan lagi bahwa kesadaran ibu-ibu ini untuk mau ke fasilitas kesehatan. Jadi bukan berarti setiap kehamilan itu sama. Pasti ada bukan bilang ada masalah, tapi pasti setiap kehamilan berbeda prosesnya, iya. Karena mungkin aktivitas atau apa kan bisa terus kok apakah multivitamin yang selama hamil dikonsumsi itu sudah pas atau belum terpenuhi, jadi itu harus periksa semua lengkap. Jadi ada rata-rata juga di sini kan lahir hamil dengan anemia. Anemia itu dia resikonya itu perdarahan pada saat hamil. Kadang bisa resiko hamil kurang bulan sudah lahir atau bahkan dengan terjadi keguguran. Jadi rata-rata memang ibu katong harus di tiap puskesmas itu kadang sudah bisa cek HB. HB itu untuk cek mengetahui dia anemia atau tidak. Jadi itu yang screening awal seperti itu yang perlu katong gaungkan biar masyarakat calon-calon ibu hamil atau ibu hamil itu mau memeriksa. Oke, tadi gue kan sempat sampaikan bahwa ada beberapa indikasi bahwa ketika terjadi persalinan seperti tadi kealamian dan sebagainya, kayak kita di sini khusus, pokoknya dia punya konteksnya itu ada berbeda. Karena yang pertama sebelum ibu hamil datang ke Tiaku kan rujukan dulu waktu mungkin di puskesmas atau pustur yang ada di desa kampung. Ketika dapat rujukan baru datang ke rumah sakit Tiaku. Yang menjadi menurut beta yang menjadi dari gap adalah ketika waktu diperiksa atau banyak sebelum tadi dokter jadi ya ini tadi labrinya niking Anda atau ini kan rujuk kan rujuk ini kan bukan satu dalatan loh, ini langsung ya datang kamu mesti pembuka apa. Pernahkah dokter mendapatkan pasien tentunya instrumen yang tadi ada indikasinya belum begini, tapi karena lama di daerah asal sebelum datang PT atau karena kita tarik transportasi yang ya mungkin karena tunggu, mungkin kan pakai atau luar karena ya kondisinya riwayat ada begitu. Menurutnya pernah dapat divisi proteksinya memang keselamatan tapi fungsinya yang para amat tapi ya cukup mengkepar yang prihatinnya ternyata. Memang untuk kasus karena memang faktor ketemunya geografis terus transportasi itu memang juga salah satu pendukung untuk katong mendapatkan memberikan pelayanan yang maksimal untuk ibu yang kelahiran proses persalinan ini. Jadi memang ada beberapa tuh banyak yang sudah dirujuk bayi kondisi belum meninggal tapi karena di kapal berhari-hari akhirnya bayinya meninggal. Kemudian ya musim kakak punya musim ini kan lautan berkeluar geungai amus. Jadi memang satu yang dibutuhkan ya betul-betul tetap punya tenaga yang ditempatkan di puskesmas itu pun sudah handal untuk menangani itu karena
faktor cuaca ini juga bisa menghalang katong untuk menangani kesehatan ibu anak ini. Jadi memang angka kematian katong juga di Maluku ini juga termasuk tinggi bu, kematian ibu ini. Mau ya syukur katong punya saudara-saudara kayak dari NDKTK kisah ruang mungkin punya ada sedikit dong bisa jolo ya dengan aku terasukan speed bisa cepat, tapi kalau memang dong yang jauh tinggi jauh, jadi ini itu juga sempat menolong pasien di atas persalinan di atas kapal karena mereka mau rujuk ya, tapi belum sampai. Dan kebetulan kita begitu ada di atas kapal ya, kita sempat menolong di atas kapal itu waktu pasien itu dari luar. Jadi memang untuk mendukung katong punya proses menurunkan angka kematian ibu itu memang sih susah karena faktor geografi sih. Selain itu ya memang fasilitas sudah ada, cuma tenaga kita yang kurang. Berarti dari yang dokter sampaikan memang mesti dia balance ketika paskes lengkap tapi tenaga kesehatan kurang. Pemadanya juga sama saja ya. Berarti ini menjadi PR buat pemerintah pada modern tuh mau lihat ini ke depan biar tadi tuh kita bisa menemukan potensi itu yang bisa saja terjadi tanpa kadang ya di sana. Udah katanya lanjut dokter. Saya penasaran dokter, pernahkah waktu dokter menangani pasien ada hal-hal yang kocak-kocak terjadi di ruang operasi ya? Biasanya kan perempuan ini kan ngidam-ngidam, tiba-tiba mungkin ada yang mau dokter meeting mau udah punya anak itu kayak macam satu soalnya setiap pemalu Indonesia kayak dokter lah, tiba-tiba pas bersalin begini pas semua keluar begini semua ini iya dorong ibu dorong iya. Udah kayak apa? Saya bukan saya itu sih, udah kayak Messi. Benar kocak lah, pokoknya yang terjadi hal tidak kocak apa, pokoknya supaya tahu teman podcast juga bisa tahu suasana ya. Jangan tahu segera tapi suasana itu ya. Nah, ini mau bikin sampai kita ini sih mereka tuh kadang datang sudah tidak kuat pada saat melahirkan, tapi pada saat dia sudah 1 tahun 6 bulan berjalan, wah ini dia kenapa sudah hamil lagi ya, ikut dia kayak gocek, aduh cerita dengan suaminya di marah-marah, saya sudah mau hamil lagi gitu, karena pada saat salin itu saya tiba-tiba kok kontrol baru 6 bulan sudah sensitif lagi, tadi sudah setengah mati. Jadi kadang mereka lagi dulu ya di situ katanya setengah mati kan. Itu satu juga bahwa memang kalau namanya risiko jarak dekat itu kan ada hamil dan jarak dekat tuh ada. Jadi katanya juga menggaulkan KB ini budaya minimal ya, kalau memang habis apalagi usia masih muda ya minimal jarak 3-4 tahun lah menggunakan alat kontrasepsi. Jadi yang lucunya itu bila setengah mati kok datang tiba-tiba udah hamil lagi. Dokter bicara lagi udah rasa. Ya itu mereka pada saat itu panik semua menolong. Adik belum lahir karena ibu gua. Ibu sampai bilang kebetulan singgung hamil lagi. Padahal tiba-tiba kontrol lagi. Dia belum sampai 1 tahun sudah hamil lagi aja. Sering kayak gigi kita aksinya cangga dengan pasien saya juga gitu. Tapi kamu mungkin ada pas orang apa edan kan? Mengenal Itu karena lama ada apa di kampung? Ada apa di kampung? Bapak kayaknya kapalnya lebih apa ya itu ya itu memang ngofnya pada semua proses itu kan, atau kita selalu sampaikan bahwa ini semua dan ada ibu, jadi ibu juga semangat. Selain itu memang naikkan doa bahwa semua biar jalan baik itu, entah itu masalah apa ya ketemu berdoa biar semua proses berjalan baik. Ya dokter, dari semua yang ketong ulas yang kan harapan ke depan kiranya tadi yang dokter sampaikan fasilitas memadai. Ya dokter, terkait dengan pengabdian anak nih negeri
terhadap tanah leluhur, terhadap anak asuh daerah. Kan itu ada beberapa metode Pemda, pemerintah daerah melakukan bagaimana untuk katong bisa menciptakan tenaga kesehatan melalui beasiswa. Tadi kalau dokter sudah sampaikan, memang tentunya dokter salah satu juga bagian dari beasiswa ini. Jadi sayangkan itu dokter apa? Sedikit tapi banyak anak daerah yang dapat itu. Tapi bagaimana mau bilang motivasi diri juga, tadi dokter sudah bilang ada dorongan orang tua. Tapi tentu apa melatar belakangnya itu sehingga dosen ada punya ketertarikan untuk kembali untuk mengabdi. Maksudnya kalau menurut dokter itu bagaimana dokter? Sebenarnya kalau macam ketika beta diberikan mahasiswa kan pasti ada kontrak kerja atau kontrak ada perjanjian antara Pemda dengan mahasiswa. Nanti mahasiswanya yang bersangkutan ketika selesai harus akan mengabdi toh kecolongan juga. Tapi dari sisi itu yang kurang ada penekanan sehingga dong semua merasa terpanggil atau ada punya ikatan harus balik menengah itu tuh. Baik Bu, itu memang beta salah satu yang dapat beasiswa pada saat mengambil spesialis 2 tahun studi. Beta pernah 2 tahun studi terakhir. Itu 2 tahun sudah 2 tahun. Beta sekolah 4 tahun cuma pengajuan karena 2 tahun terakhir. Jadi beta dapat 2 tahun ya begituan. Itu sangat membantu sekali Bu. Apalagi katong namanya ambil sekolah kedokteran ini kan pasti tahu sendiri biaya dia memang besar. Jadi dengan pemerintah memberi perhatian itu saja katong bersyukur. Jadi kalau memang ada dari pemerintah yang kalau memang ada yang mendapat beasiswa dari pemerintah daerah, itu kita tahu kalau di mana ada aturan hukumnya, makanya itu ada aturan hukumnya bahwa harus katong pulang mengabdi. Selama beberapa katong sekolah itu pulang mengabdi. Jadi itu ya memang betul sih ada data berapa jumlah tenaga dokter atau kesehatan yang dapat beasiswa. Ya tapi memang katong masih minim. Fasilitas dibangun di setiap kecamatan, tapi ya katong masih minim tenaga Bi. Itu mungkin dengan adanya beasiswa itu yang sudah berjalan, ya mungkin pemerintah mengevaluasi bisa menghadirkan dong di katong punya kecamatan ataupun ya katong sendiri di rumah sakit sendiri pun masih kekurangan tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Jadi ya butuh perhatian lagi dari daerah untuk mengevaluasi yang tenaga dokter dan perawat yang dapat beasiswa itu. Berarti dokternya sebelum katong menunggu nih kan orang motivasi itu ada dari dalam dari luar. Tapi ternyata beta lihat ini sistemnya saya yang menikah. Karena kalau pagi beta katong kalau menunggu orang untuk sadar untuk nanti beta ini anak nido kayak lama. Jadi beta bertiga yang dokter sampaikan. Berarti dalam hal ini pemerintah mesti meramu sistemnya supaya yang diberikan bantuan beasiswa itu ketika selesai ada ikatan, ada perjanjian yang mengikat supaya setelah itu dia kembali mau atau tidak mau karena dia sudah dibantu dengan biaya itu. Ya itu dokter terus beta sempat ada searching, beta sempat buka-buka, ada nonton di TikTok juga ada beberapa berita yang lewat di beranda itu. Dalam hal ini pemerintah ada mengambil kebijakan melalui wakil rakyat itu terkait dengan ada bantuan kementerian. Tapi kita kurang terlalu mengerti. Lalu dokter sempat scroll lalu melihat berita itu. Menurut dokter itu bukan dokter. Maksudnya kalau dalam hal ini Pemda melalui wakil rakyat menyuarakan itu bisa kementerian atau yang punya domain ini bisa membantu terkait dengan tenaga kesehatan untuk bisa akses itu terbuka sehingga kita punya kekosongan tenaga kesehatan bisa terpenuh kabupaten ini. Betul maksudnya memang ada sempat buku kita baca berita bahwa ada perhatian memang untuk ketemu tenaga spesialis khususnya di MBD. Memang katanya mungkin tempatkan spesialis di kecamatan tapi untuk penempatan di rumah sakit untuk pelayanan bahwa itu sudah sangat bagus. Pokoknya ada perhatian sudah ada beritanya begitu. Jadi bikin beta juga
pemerintah sudah ambil alih ya lah, ada untuk mendatangkan tenaga ahli. Nah, jadi memang katong dari tadi sendiri saja dari program kementerian ya, dari program kementerian program kementerian kesehatan bahwa penempatan dokter spesialis di seluruh daerah. Jadi Kemenkes sudah membuat program itu kendayagunaan dokter spesialis, bahwa tinggal rumah sakit buka wahana bahwa siap menerima dan kementerian membantu untuk menjaring dokter yang ingin mendaftar ke rumah sakit, contoh ke rumah sakit Yakur itu seluruh Indonesia. Jadi program PGDS itu seluruh Indonesia. Jadi memang setelah kementerian fasilitasi tinggal di follow up oleh daerah gimana untuk membuat tenaga ahli itu tertarik datang bertugas di ketemu daerah. Berarti itu maksudnya Pemda dalam hal ini melakukan request, ataukah nanti tenaga kesehatan dari berbagai daerah ketika melihat program itu dong yang daftar lalu nanti ditempatkan, ataukah bisa contohnya di Dokek atau punya basudara yang asli anak negeri mendaftar di situ, kuotanya minta di situ, dia minta MBD itu bisa terpenuhi, ataukah nanti dia random, maksudnya kementerian bagi sesuai dengan kebutuhan di daerah, karena mainnya katakan 3T ini Dokek, ataukah sistemnya bagaimana kalau di kementerian? Apakah Pemda nanti request kalau kekurangan dokter gini ini, ataukah nanti masing-masing dokter secara personal itu mendaftar di kementerian lalu nanti kementerian yang kasih, apakah kau bisa request dari Pemda? Jadi memang pemerintah request dulu ke kementerian bahwa katong butuh tenaga ahli ini, contoh penyakit dalam, anak, bedah, anestesi yang memang istilahnya sebagai penopang 5 besar itu Bu. Kayak kandungan. Jadi dong sudah mengajukan buka wahana, mendaftarkan ke kementerian tinggal buka formasi itu. Jadi seluruh dokter spesialis di seluruh Indonesia kalau memang dong tertarik datang di katong daerah, dong akan klik. Jadi ada divide. Jadi kalau memang katong pun daerah ini punya daya tahan tertinggi, jadi katong rekrut itu tonjen sama-sama kita dokter kandungan. Jadi siapa cepat berarti dia yang dapat tanpa MBD. Dia ketemu dari MBD dan kalau siapa cepat. Jadi itu kementerian sudah sangat membantu. Itu sudah program itu sudah lama, jadi kementerian sudah sangat membantu proses itu. Tinggal katong daerah yang mengevaluasi lagi ya gimana tertarik ini akan di katong daerah dong. Makanya tadi bilang sih dalam hal ini Pemda mempersiapkan diri, membenar diri supaya ada sesuatu yang buat ketika dong daftar dong di MBD itu ada ada biar nggak ya geografi jauh tapi ya mungkin dalam hal ini dari sisi ini mungkin insentif sedikit terbesar biar dorong merasa supaya nyaman lah tadi aku bilang dok. Selain bukan tenaga spesialis saja ya, dokter umum yang tadi dulu dapat beasiswa kan itu dong kalau udah Bisa daftar lalu ya. Saya itu untuk tenaga ahli saja. Nah, untuk biar dong dokter umum dia juga dong rasa nyaman, dia pasti di perhatian. Iya susah supaya perhatian khusus memang butuh ya supaya merasti kasih sayang spesial Khusus itu kan tadi itu sih Bu. Jadi ya selain merangsang dong punya orang tenaganya sendiri, katong daerah harus bikin dia tertarik tuh. Berarti memang butuh kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kementerian normal ini. Ya memang di luar itu memang bisa anggapan bahwa ini program pemerintah lagi dipangkas-pangkas lah. Ya tapi ketemu butuh tenaga untuk seperti untuk pelayanan kesehatan selain ibu dan anak saring untuk kebutuhan dasar. Contoh kayak dokter penyakit dalam, ya kasus-kasus jantung, itu kan itu sudah masuk dalam program pemerintah semua. Bedah, contoh kecelakaan atau apa itu kan katong bisa tangannya sebenarnya. Kalau rujuk ini kan biaya. Iya sih. Karena tadi itu kalau orang lagi memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga kesehatan tapi kan atau saya tahu musibahnya terjadi di satu karena katong mengingat rujuk ke luar daerah itu kan membutuhkan biaya yang besar dengan kondisi sekarang Indonesia silakan sedikit pemangkasan ini dan anggaran dipangkas tapi biayanya tetap dipangkas, biayanya tetap di atas. Jadi memang untuk kebutuhan tenaga medis itu sangat perlu di luar memang
program pemerintah untuk pemenuhan gizi pada anak dengan pemberian makanan gratis, tapi ya biaya kesehatan itu kan memang pasti tinggi biar semua tercukupi penanganan itu sih. Menarik juga dokter terkait dengan bantuan siswa yang pemerintah siapkan, nikmati, toh timbal baliknya bisa ada betul. Itu yang kalau bisa sama sekali. Mudah-mudahan sih semakin ada kegerakan di hati biar untuk mengabdi ketong punya negeri. Ya karena memang kalau informasi ini ketemu dengar ada dokter akan jadi bola liar kan di kalangan masyarakat. Wah, kenapa sih bisa datangkan dokter? Iya. Pokoknya pemerintah siapkan fasilitas, mendanai, kasih sekolah. Tetapi dia yang bersangkutan ini mana saya sadar saya. Padahal kalau mau dilihat kalau macam dong itu dengan sadar diri, istilah rumbonya dia tahu diri lah. Oh kalau datang kan pasti ya atau punya hal-hal yang terjadi sampai sedemikian rupa. Jadi itu memang dokter memang faktor X yang mempengaruhi itu jadi. Tapi apa yang tadi dokter sampaikan tentang program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu pun sangat bagus dokter. Kita berharap setelah ini mungkin Pemda bisa melihat ini dan diskusi bisa disampaikan supaya tadi punya kebutuhan terkait dengan tenaga kesehatan bisa terpenuhi. Kita rasa yang disampaikan dokter ini informasi baru terkait dengan kita berpikir semua orang bisa dapat informasi karena kan informasi terkait dengan ini kan biasa terlalu terbuka untuk orang banyak biar nanti mungkin ada punya keluarga yang punya teman dokter kah, punya adik dokter di luar kan bisa disampaikan biar belum bisa request. Kesian kebanyakan ada yang mau bawa diri datang tapi sentau kintinya di mana tuh. Bisa lihat dari jendela tapi mau masuknya nih yang kementerian sudah fasilitasi itu dokter. Sudah jadi katem kiri itu di situ ada mapnya. Oh ini daerah ini seperti ini. Dengan ajuan insentif seperti ini. Oh itu langsung ada terlihat dokter ya. Jadi siapa yang mau mengajukan terus bisa lihat daerah ini posisinya di mana, dekat dengan mana, dengan fasilitasnya apa saja. Dong kalau mengabdi dapat insentif apa saja. Selain fasilitas profesi fasilitas hiburan ya itu segitu kita rasa dia ciksak. Berarti ini mesti butuh kolaborasi dari pihak. Jadi kalau dong tahu di sini makan ikan enak-enak pasti dong yang hobi pasti datang. Ada diving bisa juga. Berarti dia mesti dikemas dengan baik supaya ketika orang share Maluku Barat Daya fasilitasnya ini lah bisa. Berarti mesti direncanakan dokter itu orang punya terkait kan bisa ada itu sih. Aja mau bilang kesehatan ibu dan anak ketung sehingga ada protestisians anak toh. Jadi ya ibu lahir normal tapi anak juga kan harus punya proses pada saat lahir ada faktor apa kan harus ada tenaga spesialis anak untuk pemantauan pertumbuhan lah itu juga yang itu. Jadi ketong punya biar generasi ketong di MBD ini juga kan semakin baik kan adanya fasilitas tenaga-tenaga ahli lain. Kita juga berharap setelah ini pemangku kepentingan bisa melihat apa yang telah disampaikan untuk dia bisa menjadi motivasi untuk kedepannya memperbaiki komunikasi dan fasilitas kita setelah disampaikan tenaga kesehatan biar ke depan bisa menilai MBD yang itu baik. Tuhan sayang dengan adanya pemerintahan yang baru semua bisa diatasi dan bisa laksanakan dengan baik sesuai dengan visi-misi pemerintah dan juga masing-masing profesi pekerjaan yang ketong jalani. Karena bagi beta bukan saja ketika ibu dan anak itu diselamatkan dari rumah sakit di kalangan data spesialis, tapi instrumennya kan dari bawah pemerintah desa juga yang program-program yang di desa itu perlu ditingkatkan biar hal yang tadi tuh atau bisa menekan potensi kematian ibu dan anak dan sebagainya. Ya dokter katong bisa saja mengakhiri katong punya pembicaraan. Katong sudah menguraikan apa yang menjadi katong punya kerisauan dan katong punya
rasa penjelasan dokter sudah sampaikan, dia punya dan motivasi untuk disampaikan. Closing statement dari dokter ke depan, Kapong mau bagaimana upaya tadi tuh atau lebih lagi menekan potensi kenakian ibu dan anak dan suruh kepalengkati bisa kok positif ini. Ya, untuk maksudnya untuk jalannya kesehatan ibu dan anak dari mulai ibu hamil, persalinan, nifas sampai perkembangan anak itu memang betul perhatian dari pemerintah dan dinas-dinas terkait lah, pendidikan, kemudian keluarga berkolaborasi ya, berkolaborasi. Jadi pentingnya suatu kolaborasi bahwa untuk membangkitkan punya ibu-ibu punya kesadaran bahwa resiko nanti selama hamil bagaimana kalau tidak mau konsumsi vitamin, pada saat bersalin kalau tidak kontrol seperti apa, kemudian kalau tidak bersalin di rumah fasilitas kesehatan itu seperti apa, kemudian pada saat anak lahir pemberian nutrisinya seperti apa, pemberian ASI eksklusif, sehingga juga kayak program pemerintah untuk mengatasi stunting ini juga kan bisa ditangani. Kemudian ya memang daerah, katong punya daerah ya rata-rata juga memang masih kekurangan tenaga ahli. Tapi kalau memang katong punya pemerintah daerah siap mendatangkan tenaga ahli ataupun diberikan pelatihan pada tenaga kesehatan itu lebih baik. Itu saja sebenarnya sih teman ya. Memang faktor geografis yang bikin jarak komunikasi dengan pusat rumah sakit juga itu memang sedikit bermasalah karena faktor geografis. Tapi ya mudah-mudahan dengan dinas terkait bisa membangkitkan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak. Terima kasih dokter. Baik, sahabat podcast Eliora, itulah beberapa penjelasan perbincangan terkait dengan ibu dan anak yang disampaikan oleh Dr. Kie. Masih banyak hal yang menjadi pertanyaan mungkin bagi teman-teman di rumah di mana berada. Hanya saja kita dibatasi oleh waktu dan kesempatan. Kiranya di lain waktu kalau sedianya dokter ada mungkin saja ada pertanyaan liar yang disampaikan di live nanti, bisa nanti ketemu sampaikan share ketemu nanti bisa menjawab keresahan oleh teman-teman yang ada di rumah di mana saja berada, agar kecemasan itu bisa ditekan terkait dengan rumah tadi. Terima kasih dokter. Siap ya, semoga waktu dan kesempatan ya sahabat Eliora yang berkati Tuhan atau punya kesempatan di saat ini akan selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Kie bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Ingat, instrumen ini menjadi penting di dalam penyelamatan ini. Persiapkan penyiapan semua dengan baik sehingga nanti bisa katong melakukan segalanya dengan terencana, biar nanti persalinan nanti bisa dilakukan dengan baik untuk menciptakan generasi emas ke depan. Semoga MBD tetap maju menjadi anak-anak yang sehat dan dijaya selagi. Selamat sore, shalom.